死ね。神の怒りに焼き貫かれて。メギド。Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pilar Ramadan dari SMK Negeri 1 Lemah Abang. Pada video kali ini, kita akan mempelajari yang namanya remote access. Nah, submateri atau materi-materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH, konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, dan yang terakhir ada konfigurasi SSH pada switch. Nah, kemarin kan kita sudah membuat topologi seperti ini ya, dan sekarang kita akan coba menggunakannya lagi. Nah, pertama-tama kita akan mengenal apa itu telnet dan SSH. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu cara meremote itu bagaimana. Misalkan di sini ada sebuah PC, dan di sini ada sebuah router. Lalu kita akan coba menghubungkan dengan kabel yang biru ini, kabel konsol. Lalu dihubungkan dari router dengan port konsol. Lalu kita hubungkan ke PC ini dengan port yang RS232. Nah, RS232 itu adalah port serial dari si PC-nya teman-teman. Nah, kita tahu secara real device itu si router ini tidak memiliki tampilan dan kita bisa mengkonfigurasinya di PC ini. Nah, akan tetapi kabel konsol ini hanya memiliki panjang 1-2 meter saja. Bagaimana kalau kita membutuhkan kabel yang lebih panjang, dan itu bisa diatasi dengan yang namanya telnet dan SSH agar bisa mengkonfig dimanapun dan kapanpun. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi telnet pada router teman-teman. Kita buka routernya, lalu kita masuk ke global konfigurasi. Nah, di sini kita bisa ketik line VTY 0. Nah, fungsi line VTY ini adalah untuk membatasi berapa perangkat yang bisa terhubung atau masuk ke telnet secara bersamaan teman-teman. Nah, kita harus masukkan angka dari kisaran 1 sampai 15. Misalkan kita milih angka 2. Nah, jadi maksudnya itu yang bisa terhubungnya itu adalah komputer 0, 1, 2. Berarti ada 3 perangkat yang bisa terhubung. Lalu di sini kita ketik password. Misalkan password itu admin. Lalu kita ketik login. Enter. Nah, maksudnya login di sini itu adalah ketika kita ingin masuk ke telnet, kita harus masukkan passwordnya ini teman-teman, yaitu admin. Lalu terakhir kita transport input telnet. Kita enter. Kita coba exit. Oh iya, ini kan bertuliskannya transport input telnet ya teman-teman. Tapi secara by default itu ini tidak telnet teman-teman, tetapi bertuliskannya all, sudah termasuk telnet dan SSH. Berhubung kita kali ini kita akan coba telnet terlebih dahulu, jadi kita bertuliskannya telnet saja teman-teman. Kita exit. Nah, sekarang kita akan coba di PC-nya teman-teman. Kita ke desktop. Nah, kalian pilih yang telnet atau SSH client ini. Nah, ini jangan lupa diganti ke telnet. Nah, di sini kita harus masukkan IP address-nya atau IP gateway-nya yang dimiliki di router. Misalkan di VLAN 10 ada 10.10.10.5. Kita konekkan. Nah, kita harus masukkan password teman-teman sebelum masuk ke bagian user. Ini kita masuk ketik admin. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian user. Kita ketik enable lalu enter. Nah, di sini tidak bisa masuk ke bagian privilege teman-teman, karena kita belum memasang security di routernya. Nah, sekarang kita akan coba masukkannya. Kita ketik saja enable secret, misalkan sekolahan.id. Oke. Lalu kita akan coba lagi. Ini ke telnet. Lalu ini misalkan kita coba yang VLAN 20, yaitu 20.20.20.9. Kita connect. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, yaitu admin. Enter. Nah, kita masukkan enable. Enter.
di sini kita harus masukkan password lagi teman-teman. Nah, password di sini itu yaitu enable secretnya. Kita masukkan sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian privilege. Kita masuk ke bagian config. Nah, kita sudah bisa mengkonfig secara bebas teman-teman. Nah, akan tetapi menggunakan telnet tadi itu kurang secure teman-teman, karena kita hanya butuh memasukkan password saja. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan sebuah username agar bisa masuk ke telnetnya? Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi username-nya. Kita ketik saja prompt-nya itu yaitu username, misalkan admin 1, lalu passwordnya juga admin 1. Lalu kita di sini memasukkan login lokal prompt-nya. Nah, kenapa kita menuliskannya login lokal, tidak login saja seperti yang di atas? Karena login lokal di sini memuat sebuah username dan password teman-teman. Akan diminta username dan password. Lalu kita enter. Oh ya, kita masuk dulu ke line VTY-nya 02. Nah, di sini kita masukkan login lokal, ketik login lokal. Nah, di sini kita masukkan transport input telnet. Kita coba exit lagi. Nah, sekarang kita akan coba ulang. Ini ke telnet. Lalu kita akan coba yang VLAN 30.9. Kita connect. Nah, di sini kita harus masukkan sebuah username teman-teman. Kita akan coba username-nya yaitu admin 1. Lalu passwordnya juga admin 1. Nah, di sini kita masukkan enable. Lalu passwordnya itu sekolahan.id. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke global konfigurasi dan sudah bisa mengkonfig secara bebas teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan username ini akan lebih secure teman-teman, karena kita akan dimintai beberapa verifikasi atau beberapa password agar bisa masuk ke global konfigurasi. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi SSH pada router. Kita masuk ke router. Kalian ketik saja crypto key generate RSA. Nah, di sini tidak bisa teman-teman, kita harus mengganti hostname-nya dulu. Nah, untuk prompt-nya kita ketik saja hostname. Misalkan di sini sekolahan. Kita enter. Nah, kita sudah ganti ya ininya sekolahan, hostname-nya. Lalu kita masukkan lagi prompt-nya crypto key generate RSA. Enter. Nah, di sini juga kita harus mengganti domain name-nya juga teman-teman. Kita harus mengganti domain name-nya. Prompt-nya yaitu IP domain name. Misalkan di sini sekolahan.id.com. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba ketik ulang lagi crypto key generate RSA. Nah, sekarang sudah bisa masuk. Nah, sekarang kita dimintai atau dia tuh bertanya seberapa banyak bits yang akan kita gunakan. Kita gunakan yang umum saja yaitu 1024. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Kita akan coba masuk ke itunya lainnya line VTY 02. Nah, di sini kita ketik transport input SSH. Kita exit. Nah, kita akan coba masuk. Nah, ini telnetnya. Lalu kita masukkan IP address-nya misalkan 40.40.40.3 dan username-nya yaitu
Misal tadi itu admin 1. Nah, coba kita connect. Nah, kita akan langsung dimintai password ya. Kita masukkan admin 1. Nah, di sini ada sekolahan, kita ketik enable. Nah, enable secretnya, passwordnya yaitu sekolahan.id. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke bagian privilege, lalu global konfigurasi, dan sudah bisa mengkonfig secara bebas, teman-teman. Di sini juga, jadi menggunakan SSH itu lebih secure, teman-teman. Bisa dibilang lebih secure. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi IP address di switch. Tidak hanya router saja yang bisa memiliki IP address, switch juga bisa. Kita masuk ke switch, lalu ke enable, lalu config. Lalu di sini kita ketik int VLAN 10. Nah, kalian bebas mau masuk ke VLAN berapa saja. Kita masuknya ke VLAN 10. Nah, di sini kita masukkan prompt yaitu IP address 10.10.10.99. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Nah, lalu kita di sini kita memasukkan ini ya, teman-teman, apa? IP gateway-nya. IP default gateway, yaitu IP yang dimiliki si router, teman-teman, yaitu 10.10.10.5. enter. Nah, jika sudah seperti ini sudah berhasil, teman-teman, sudah terisi IP. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi SSH pada switch. Nah, kita akan ganti hostname-nya terlebih dahulu. Kita hostname. Di sini kita masukkan misalkan switch port sekolahan. Nah, setelah ini kita ganti IP domainnya juga, domain name-nya IP domain name, misalkan switchport sekolahan.id.com. Setelah itu kita masuk ke crypto default crypto key generate RSA. Enter. Nah, di sini seperti pada router saja 1024. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba memberi username dan password. Username misalkan admin 2, lalu passwordnya admin 2. Nah, di sini sudah. Sekarang kita akan memasukkan ini, teman-teman, apa? Enable secretnya, jangan lupa enable secret, misalkan sekolahan.id. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke line VTY-nya, line VTY 0.2. Lalu di sini kita ketik transport input SSH. Lalu jangan lupa login lokal. Oke, kita exit. Nah, sekarang kita akan coba pada PC-nya. Kita klik pada PC, lalu ke telnet. Nah, di sini bagiannya ketik bagian SSH saja. Lalu masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.99. Lalu untuk username-nya itu admin 2. Lalu kita connect. Nah, di sini harus masukkan password. Passwordnya itu admin 2. Di sini kita ketik enable. Lalu enable secretnya itu yaitu sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke privilege, lalu global konfigurasi. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk telnet dan SSH. Oke.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.